Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi yang sudah pernah diberikan oleh Ibu Lia Kurniawati, mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Negosiasi. Nama saya Sigit Wahyudi, untuk mahasiswa 17020101002. Saya akan mencoba menerangkan tentang komunikasi bisnis lintas budaya, pengertian dan hambatan. Komunikasi memiliki peran yang sangat besar dalam dunia bisnis, khususnya mereka yang berkecimpung di dunia bisnis berskala internasional. Untuk mencapai kesuksesan ini, dengan semakin kompetitifnya pasar di era globalisasi seperti sekarang ini, untuk itu suatu perusahaan perlu mengembangkan strategi serta keterampilan di dalam komunikasi bisnis. Budaya sebagai salah satu dari faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi juga berperan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hambatan-hambatan komunikasi, terutama dalam komunikasi bisnis lintas budaya. Memahami perbedaan budaya adalah salah satu keterampilan penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan untuk berkembang di dalam rangka memiliki keuntungan kompetitif dalam dunia bisnis berskala internasional. Menurut Yang Guang dan Trotter, budaya berdampak pada berbagai aspek dalam komunikasi bisnis internasional. Di antaranya berdampak pada kebijakan perdagangan bebas, lokalisasi dan standarisasi strategi keputusan, periklanan, efektivitas, merek, hubungan bisnis, manajemen bisnis internasional, pemasaran internasional, negosiasi internasional, serta perilaku konsumen. Pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Yang dimaksud dengan komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi bisnis di antara konsumen atau antara konsumen yang berbeda budaya dengan pemasar. Paling tidak salah satu aspek dasar budaya seperti bahasa, agama, norma-norma sosial, nilai-nilai, pendidikan, dan gaya hidup. Komunikasi bisnis lintas budaya menuntut organisasi atau perusahaan untuk lebih sensitif terhadap adanya perbedaan budaya, menghormati hak terhadap budaya oleh konsumen dalam berbagai budaya dan pasar. Jika seorang pemasar ingin sukses dalam pemasaran lintas budaya, maka mereka harus menghormati nilai-nilai serta hak yang dimiliki oleh konsumen. Budaya dan perbedaan budaya. Pengertian budaya adalah beberapa berikut menurut para ahli. Edward T. Hall mendefinisikan budaya sebagai dasar dari proses komunikasi yang menciptakan iklim bagi studi komunikasi antar budaya dalam ranah komunikasi. Menurut P. Join and M. Warner, budaya sebagai sebuah pola yang diterima dari berbagai asumsi tentang bagaimana sebuah kumpulan orang seharusnya berpikir, bertindak, dan merasakan bagaimana yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan budaya. Untuk memahami perbedaan budaya, berikut diulas secara singkat mengenai budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah. Budaya konteks tinggi adalah satu konsep yang sangat berguna untuk memahami perbedaan budaya dalam komunikasi bisnis. Dalam budaya konteks rendah, pesan-pesan verbal dinilai tinggi serta memiliki spesifikasi yang tinggi serta rinci. Konsep wajah terkait dengan konsep budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah adalah konteks wajah.
Wajah dapat dipahami dalam dua cara. Pertama, wajah merujuk pada rasa percaya diri terhadap orang lain dalam hal karakter moral. Kedua, wajah merujuk pada prestis atau reputasi seseorang yang dicapai dalam hidup. Dimensi-dimensi budaya, lintas budaya telah menjadi salah satu faktor penting untuk memahami berbagai macam lingkungan ekonomi dan bisnis. Gerd Hofstede pada tahun 1980 mempublikasikan hasil studinya mengenai berbagai macam dimensi budaya, yaitu individualisme, maskulinitas, kekuatan jarak, dan penghindaran ketidakpastian. Individualisme dan kolektivisme. Dimensi ini merujuk pada bagaimana individu memandang atau mendefinisikan dirinya sendiri dan hubungannya dengan orang lain, dari strukturnya longgar hingga yang terintegrasi dengan kuat. Maskulinitas dan feminitas. Hofstede memberikan label sebagai budaya maskulin untuk menggambarkan perbedaan maksimal antara pria dan wanita. Kekuatan jarak. Kekuatan jarak mengindikasikan tingkat di mana kekuatan didistribusikan secara seimbang dalam sebuah masyarakat dan derajat penerimaan masyarakat terhadap distribusi tersebut. Penghindaran ketidakpastian adalah tingkat di mana orang dalam suatu budaya merasa terancam oleh situasi yang tidak dikenal dan diketahui dan merasa membutuhkan aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek. Hofstede berpendapat bahwa dimensi-dimensi budaya dapat digambarkan sebagai pentingnya hubungan dengan masa depan dibandingkan dengan masa lalu dan masa kini. Hambatan-hambatan komunikasi bisnis lintas budaya. Menurut Elekta Jennifer dan Dr. J.P. Rahman tahun 2015 dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, kesalahpahaman. Kesalahpahaman adalah hambatan komunikasi bisnis lintas budaya yang terbesar. Kesalahpahaman dapat terjadi di antara orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, beragam kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut masing-masing orang tersebut. Kedua, norma-norma dan peranan. Norma dapat diartikan sebagai berbagai aturan untuk menentukan apakah suatu perilaku dapat diterima dan sesuai dengan budaya. Ketiga, kepercayaan dan nilai-nilai. Kepercayaan serta nilai yang dianut oleh masing-masing orang sangatlah berbeda tergantung latar belakang budaya. Kepercayaan serta nilai-nilai lintas budaya yang berlaku hendaknya diketahui oleh masing-masing orang agar terjalin komunikasi yang sangat efektif. Stereotip. Keempat, stereotip yaitu merupakan penilaian tentang seseorang. Informasi yang kurang valid tentang seseorang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis lintas budaya. Etnosentrisme. Kelima, merupakan penilaian tentang budaya sendiri atau kelompok berperilaku sebagai patokan untuk melawan kelompok yang lain. Cara mengatasi hambatan komunikasi bisnis lintas budaya. Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam komunikasi bisnis lintas budaya, salah satunya adalah dengan meningkatkan kompetensi komunikasi lintas budaya dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Untuk mencapai berbagai tujuan dengan tetap menghormati nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan yang dimiliki oleh orang lain atau pihak lain. Kompetensi lintas budaya dapat dikembangkan melalui beberapa cara.
pertama, pelatihan pengetahuan lintas budaya karyawan perlu untuk menyadari dan mengakui keberadaan perbedaan di antara budaya yang ada dalam hal nilai-nilai kepercayaan, persepsi, dan interpretasi. Pelatihan bahasa di sini yaitu menimbulkan masalah terbesar dalam kelompok yang bersifat multikultural. Pelatihan bahasa hendaknya diberikan kepada mereka yang memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan orang asing. Penegakan kebijakan yang saling menguntungkan. Sebuah organisasi hendaknya tetap bertahan pada keuntungan yang sama bagi semua budaya dalam dunia kerja atau bisnis. Manfaat dari mempelajari komunikasi bisnis lintas budaya yaitu kita dapat mengetahui serta memahami berbagai macam pengertian budaya serta perbedaan budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya, di dalam komunikasi bisnis lintas budaya dan cara mengatasinya. Demikianlah uraian singkat tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Semoga menambah wawasan pengetahuan serta wawasan kita mengenai seluk-beluk komunikasi bisnis lintas budaya dan dapat menerapkannya di dalam dunia kerja atau bisnis. Sekian dan terima kasih.